Salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya adalah menjadikan Indonesia berjaya di sektor kelautan dan maritim. Wajar saja sebab 70% wilayah Indonesia adalah laut, namun justru pembangunan sektor kelautan dan maritim masih jauh tertinggal. Lalu seperti apa langkah Menteri Koordinator Bidang Maritim Indro Yono Susilo mengembalikan kejayaan Indonesia di laut dan mengoptimalkan potensi kemaritiman Indonesia? Kita langsung berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim Indro Yono Susilo. Pak Indro. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam Pak Indro. Pak Indro, ini kalau kita bicara soal kemaritiman, saya jadi ingat dulu kan ada lagu tuh nenek moyangku seorang pelaut tuh Pak. Tapi kok nampaknya sekarang itu lebih banyak pembangunan di daratan ya Pak ya. Nah ini apa sebetulnya? Apakah kesalahan fokusnya atau bagaimana menurut Bapak? Saya kira ada beberapa hal masalah kedaulatan ya. Bahwasanya pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan yang namanya Deklarasi Juanda, yaitu yang menarik garis batas laut wilayah kita adalah 12 mil dari titik-titik terluar wilayah Indonesia. Hasil dari Deklarasi Juanda itu mencerminkan bahwasanya luas wilayah kita yang di kepulauan di laut di dalam wilayah kita itu merupakan laut Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia. Dan dalam Deklarasi Juanda yang dilaksanakan tahun 57 akhirnya diakui oleh dunia pada tahun 1982 yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 82, sehingga pada saat itu laut kita luasnya total ada 5,7 juta kilometer persegi. Ya. Nah sekarang tinggal tugas kita sebagai penerus bangsa adalah memanfaatkan potensi sumber daya kelautan kita, baik hayati dan non hayati, untuk kesejahteraan semaksimal mungkin. Baik, bangsa Pak Indro, Indonesia. Ini soal mengembalikan kedaulatan maritim Indonesia, kita punya satu pernyataan dari Pak Presiden Joko Widodo, kita dengarkan bersama. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalsveva Jayamahe, di laut justru kita jaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali lagi membahana. Pak Indro, Jalsveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, itu semestinya Pak. Nah ini bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kedaulatan itu, supaya betul-betul bahwa laut kita potensi maritimnya seperti yang Pak Indro tadi katakan betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, optimal, seperti itu Pak. Betul Mas Rudi, saya juga merasa tadi bangga, terharu dan mendapat kehormatan ini untuk memegang amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabinet Kerja ini, karena memang sekarang kalau sudah memang kita kembali Jalsveva Jayamahe justru di laut kita jaya, maka yang utama harus dilaksanakan bagaimana kita mengeksplorasi, memanfaatkan sumber daya laut kita secara lestari untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Ya. Apa saja sebenarnya sumber daya laut kita yang kita miliki? Dari Undang-Undang Hukum Laut Internasional tahun 82, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka kita memiliki kuasa dan otoritas terhadap baik sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan juga sumber daya non-konvensional di wilayah perairan Indonesia. Memang kita selalu biasanya berpikir perikanan, oke? Ya. Itu hanya sebagian kecil saja. Saya beri contoh beberapa hal ya, misalnya panjang garis pantai Indonesia itu 81.000 km. Memang nomor 2 dari panjang garis pantai negara Kanada di dunia ini. Namun Kanada itu adalah negara dengan 4 musim. Jadi mungkin pantainya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Artinya sebetulnya kita punya kesempatan lebih banyak dibandingkan Kanada untuk memanfaatkan pesisir laut kita, Pak Indro Yono. Itu yang saya sampaikan, antara lain misalnya untuk budidaya perikanan. Contoh saja ya,
kita berbicara mengenai sekarang budidaya rumput laut atau seaweed. Di situ kita harus bisa mampu mengolah rumput laut tersebut menjadi berbagai macam produk farmasi untuk sekitar 350 end products. Dan sekarang ini sudah dilaksanakan. Jadi kita tidak hanya mengekspor bahan baku. Itu baru rumput laut ya Pak ya, masih banyak produk-produk yang lainnya. Pak Indro, kita akan sambung di segmen berikut nanti Pak. Dialog tantangan sektor maritim kita lanjutkan kembali sebelum ke Menteri Indroyono Susilo. Kita simak grafik berikut ini. Pak Indroyono, ini sekaligus saya bacakan untuk Bapak ya. Ada grafik mengenai potensi kemaritiman Pak di Indonesia ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh LIPI. Di antaranya Pak, mungkin nanti bisa dikoreksi juga kalau Bapak punya data lain. Potensi nilai perdagangan itu adalah 1,5 juta dolar Amerika Serikat per hari atau sekitar 18 miliar rupiah per hari. Dan kemudian ini kalau dari nilai perekonomian dari Laut Indonesia itu jumlahnya 3 triliun dolar Amerika Serikat sampai 5 triliun dolar atau sekitar 36 ribu triliun rupiah sampai 60 ribu triliun rupiah per tahun. Dan kemudian, nah ini yang agak kurang enak Pak. Ini salah satu potensi maritim kita adalah ikan. Nilai ikan yang dicuri oleh nelayan asing itu mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 276 triliun rupiah per tahun. Pak Indro? Ya. Tanggapannya soal data ini Pak? Jadi begini, jadi memang potensi besar. Tapi kalau masalah angka detailnya, mungkin harus kita hitung lagi ya, kita kaji ya. Apakah potensi loss, apakah itu memang seperti itu. Tapi yang jelas misalnya tadi masalah ikan kita banyak dicuri, itu benar ya. Jadi itu kita harus mengurangi. Ya. Kedua, masalah potensi sumber daya laut kita yang non hayati. Saya beri contoh saja misalnya ya, untuk migas ya. Kita memiliki 60 cekungan migas di seluruh Indonesia ini. Dari 60 cekungan migas yang dimiliki oleh Indonesia, 40 diantaranya ada di laut. Oke. Jadi offshore drilling segala itu di laut. Jadi memang dari minyak dan gas bumi saja, sebagian besar produksi migas kita, minyak dan gas kita adalah dari laut. Ya. Yang ketiga adalah yang dikaitkan dengan yang namanya jasa maritim, ya, baik itu transportasi, baik itu misalnya saja sederhana, bagaimana kita menggiring supaya kabel-kabel bawah laut itu yang melewati wilayah kita ini semua dikontrol dan dikendalikan oleh negara kita sendiri, dan itu juga merupakan suatu aset yang bisa kita garap. Selama ini yang dikelola lain lagi, Pak Indro, maaf sebelum dilanjutkan Pak, ya. artinya kabel-kabel di bawah laut ini selama ini yang mengelola siapa Pak? Misalnya sekarang semua kabel-kabel telekomunikasi yang masuk ke Singapura itu tidak melewati jalur yang khusus, dia masuk dari berbagai arah, kemudian dia masuk ke Singapura. Oh. Karena melewati wilayah teritorial Laut Indonesia, itu ada kompensasi yang harus diberikan oleh kepada pemerintah Indonesia. Oke. Pak Indro, tadi ada ikan yang dicuri, ada potensi migas kita, ada juga jasa maritim, ada hal lain yang sebetulnya juga menjadi potensi maritim kita Pak yang harus dikelola. Jadi begini, oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat mengkoordinasikan 4 kementerian. Satu adalah transportasi, kedua kelautan dan perikanan, ketiga adalah pariwisata, yang keempat adalah energi dan sumber daya mineral. Mengapa demikian? Di 4 kementerian ini nantinya konsentrasi dan prioritasnya adalah pada pembangunan sektor-sektor kelautan dari subsektor ini. Contoh misalnya, kalau pariwisata di situ, tentu karena kita akan mendorong wisata bahari. Kita ingin mengajak banyak wisatawan mancanegara itu bisa berkunjung dan masuk ke pulau-pulau kita yang sangat cantik dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat indah, sehingga kita bisa menangguk devisa dari sektor pariwisata. Saya beri contoh ya, misalnya ya, contoh untuk pariwisata bahari saja ya. Setiap tahun itu ada sekitar 400 yacht itu kapal layar mewah itu, ya, yang melewati wilayah Indonesia. Tapi untuk masuk aja izinnya kan harus bermacam-macam. Jadi dengan adanya Kementerian Koordinator Kemaritiman ini, maka masalah perizinan bisa disederhanakan
kapal-kapal layar mewah ini bisa masuk ke perairan Indonesia, bisa singgah di pelabuhan-pelabuhan di provinsi-provinsi dan kabupaten, bisa bertemu dengan rakyat Indonesia, dan kemudian di sana bisa mendapatkan mereka bisa membeli cindramata, bisa melihat kebudayaan pesisir kita, dan ini semua yang akan digarap bersama-sama dengan masyarakat. Pak Indro, kalau tadi salah satu contoh soal pesawat-pesawat pesiar mewah yang masuk itu dengan izin yang disederhanakan, itu artinya bisa selesai di sana. Nah, kalau misalkan soal pencurian ikan, Pak, ini solusinya gimana, Pak? Baik. Sekarang gini, pakai sedikit ini ya, konsepnya seperti apa ya? Di Indonesia ini ada 11 zona penangkapan ikan, 11 ya. Setiap 2 tahun sekali harus keluar peta yang baru mengenai namanya stock assessment, pengkajian stok ikan di 11 zona penangkapan ikan ini. Jadi kita tahu untuk menangkap secara lestari hanya berapa izin atau berapa lisensi yang bisa diberikan. Dengan cara seperti itu, maka lisensi yang diberikan adalah bisa menjamin kelestarian dari ikan, potensi ikan di wilayah zona tersebut, sekaligus juga memberikan kesempatan kepada nelayan-nelayan kita yang di pesisir, nelayan kecil, yang 5-10 gross ton itu, masih bisa mendapatkan ikan, karena tidak diambil oleh yang besar. Nah, setelah kapal-kapal besar mendapat izin sesuai dengan stok yang ada, maka kapal-kapal itu diberi yang namanya VMS, atau bahasa Indonesia Tracking Vessel Monitoring System. Pergerakan dia di zona itu akan terpantau 24 jam non-stop. Ya, jadi dengan demikian dipantau dengan satelit, dan kemudian juga dipantau dengan yang Bapak Presiden sampaikan, drone, atau kita sampaikan di sini, kita coba dengan yang namanya patroli udara oleh TNI Angkatan Udara misalnya. Kita bisa membedakan mana kapal-kapal yang legal dan mana kapal-kapal yang ilegal. Nah, yang ilegal itulah kemudian bisa disidik, ya, diberi penalti begitu. Dan ini saya sampaikan, ini semua itu sudah diuji coba sejak 11 tahun yang lampau. Tapi jangan sampai proses pengawasannya justru pengawasnya kerjasama sama yang ilegal-ilegal itu, Pak. Nah, begini, Anda kan masih berbicara pengawasan konvensional. Kalau zaman sekarang ini pengawasan semuanya sudah transparan tadi. Tracking sistemnya semua udah elektronik, ya, pemantauannya udah satelit, dan nanti kita buka saja bersama-sama, saudara sekalian, di wilayah zona 3 misalnya, ini kapal-kapal legal, ini kapal-kapal ilegal, langsung terpantau itu. Secara teknologi itu akan terpantau ya, Pak, ya? 11 tahun yang lampau sudah dilaksanakan. Baik, mudah-mudahan itu sekarang betul-betul bisa dilaksanakan, Pak Indro. Kita akan sambung di segmen berikut, Pak. Tantangan sektor maritim, dialog kita lanjutkan masih bersama Menko Bidang Maritim Indro Yono Susilo. Pak Indro, ini kalau kita bicara soal proses pengawasan yang tadi dikatakan bahwa akan ada teknologi yang memadai yang akan digunakan, ini memberi harapan baru sebetulnya, Pak, bahwa memang maritim betul-betul bisa menjadi masa depan Indonesia. Tapi apakah semua infrastruktur itu sekarang sudah siap, Pak? Justru itu, saya tidak berbicara akan. Saya berbicara itu sudah operasional 11 tahun yang lalu. Tinggal direvitalisasi ya, karena saya tidak sempat melihat 5 tahun terakhir. Jadi kalau itu sudah ada, dan kebetulan sekarang payung hukumnya sudah siap, antara lain adanya Undang-Undang Kelautan yang baru saja diputuskan pada bulan September yang lalu, maka sebenarnya sekarang ini payung hukum maupun sarana prasarana untuk kegiatan-kegiatan pemantauan laut dan penegakan hukum di laut sudah semakin canggih. Ya, Pak Indro, ini kalau boleh dan bisa diterapkan. Ya, nah ini dia, Pak. Itu dari segi teknologinya, Pak. Kalau dari segi SDM-nya sendiri, apakah juga sudah cukup memadai saat ini? Dari segi apa? SDM? Makanya, oleh karena itu saya gini ya, saya mengusulkan coba berita 1 itu datang ke lantai 7 gedung DKP Gambir, langsung minta lihat seperti apa sistem monitoring control surveillance yang dimiliki oleh KKP. Wah, ini karena itu sudah dibangun. Atas rekomendasi Pak Menko, ini menjadi sangat menyenangkan untuk kita berkunjung ke sana nih, Pak Menteri. Iya, jadi supaya tahu bahwasanya pemerintah
dan aparat sudah bekerja. Nah, nanti di mana-mana tentunya kalau belum optimal ya kita optimasikan ya. Tapi ini sudah disiapkan semua. Nah, karena kemarin payung hukumnya belum siap, jadi saya kira ini belum. Nah, sekarang sudah payung hukum sudah ada, jadi bisa langsung segera diimplementasikan. Tinggal diimplementasikan ini, kalau seandainya ini betul-betul diimplementasikan, ini luar biasa Pak hasilnya. Kalau dari ikan saja, kalau kita bicara itu kan kalau maritim banyak sekali Pak, dari ikan saja, kalau seandainya nilai yang dicuri itu betul sekitar 276 triliun per tahun, ini paling tidak subsidi BBM kalaupun seandainya tidak perlu ditarik, itu bisa juga dilakukan dengan hal ini kan sebetulnya Pak Indro. Nah ini baik, kembali ke masalah angka itu saya harus membuat kajian ya. Keluar angkanya keluar dari mana lah gitu ya. Tapi prinsipnya tadi kan kita bisa menghitung dengan sistem yang ada itu, yang diberi lisensi berapa, panjang kapal itu berapa, dari sana bisa dikonversikan volumenya berapa. Nah itu kita bisa hitung. Nah, pertanyaan saya, angka-angka yang keluar itu bagaimana ngitungnya ya? Baik. Nah, Pak Indro, belum sempat melihat. Nah, ini kalau kita bicara soal potensi maritim tadi, apa yang menjadi poin utama atau prioritas bagi Pak Indro untuk segera diimplementasikan? Apakah di migasnya kah, atau di jasa maritimnya, atau di potensi hayati, atau apa sebetulnya yang harus segera diselesaikan? Baik, pertama-tama ingin saya sampaikan ya, bahwasanya minimal ya, itu ada 4 undang-undang yang harus dilaksanakan ya. Artinya dari sanalah baru bukan Kemenkoan saja, tapi kementerian sektor untuk menggarap undang-undang pelayaran, undang perikanan, undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, dan undang-undang kelautan yang baru terbit. Nah, dengan berdasarkan 4 undang-undang tersebutlah kita bergerak untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan dan pesisir dan maritim untuk seluruh kemaslahatan bangsa Indonesia. Nah, tentunya karena ada 4 kementerian koordinator yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka pembangunan transportasi laut, pembangunan wisata bahari khususnya laut, pembangunan kelautan dan perikanan, dan pembangunan energi dan sumber daya mineral khususnya dari laut, itu tentunya diprioritaskan. Saya beri contoh misalnya ya, kalau kita berbicara transportasi laut, kita berbicara ide gagasan dari Bapak Presiden mengenai tol laut. Nah, tol laut itu tentunya adalah meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia ini, membuat jalur pelayaran transportasi yang sangat ideal dan kuat antara Belawan, Jakarta, Makassar dan Sorong sebagai jalur utama begitu ya. Dan ini akan digarap, ini harus digarap gitu ya. Uangnya dari mana? Bisa 2, dari APBN dan dari investasi dalam dan luar negeri. Kalau menurut Pak Menko sendiri, kalau menurut Pak Menko sendiri, dari mana yang paling pasnya Pak? Dua-duanya. Dan yang paling mungkin. Tadi swasta dalam negeri dan luar negeri pun siap masuk investasi luar negeri, tapi mereka minta perizinannya dipermudah. Nah, tugas kita di pemerintahan adalah mempermudah sistem perizinan ini, sehingga menarik dari pihak investor untuk masuk dan melaksanakan investasi di dalam negeri untuk kegiatan antara lain membuat tol laut ini. Karena investasi seperti ini kan butuh waktu, uang kembalinya itu butuh sekitar 20 tahun. Tentu orang berpikir kalau saya invest di sana harus aman minimal 20 tahun. Begitu kira-kira ya. Risikonya ya Pak ya. Jadi pemerintah harus membuat regulasi, membuat sistem perizinan yang mudah dan menarik untuk pihak-pihak investor untuk masuk membangun tol laut itu. Di kelautan dan perikanan juga sama. Ya, itu juga sama. Di pariwisata kita dorong wisata bahari. Ya, kita jual tadi. Pak Indro, kalau kita bicara soal kelautan dan perikanan nih Pak, ini mungkin ini harus diuji lagi Pak ya, mungkin Bapak punya data lebih tepatnya. Benar nggak kalau nelayan-nelayan kita itu kapalnya itu jauh lebih kecil dibandingkan kapal-kapal penangkap ikan dari negara asing yang mencari ikan di Indonesia? Begini. Karena saya kerja di FAO ya, urusannya beginian. 90% nelayan Indonesia itu ya kapalnya kecil-kecil, antara 5 sampai 10 gross ton. Iya. Oleh karena itu, gimana? Ya, artinya sebetulnya potensi laut kita, ikan lah dalam hal ini justru lebih banyak dinikmati oleh kapal-kapal besar kan Pak ya? Pemilik kita juga ada punya pemilik kapal-kapal besar ya. Yang prinsip adalah setiap zonasi perikanan itu data stok ikannya kita miliki, kita memberikannya lisensi atau perizinannya juga sesuai dengan data tersebut.
Contoh ya, misal zona 1 itu potensi lestarinya 100 ton gitu ya. 100 ton itu cocok untuk misalnya 10 kapal ukuran 100 gross ton misalnya gitu ya. Nah tentunya kita jangan beri izin untuk 15 kapal atau 20 kapal dong. Oke. Jadi izin untuk kapal yang akan mencari ikan di sana pun dibatasi ya Pak ya, bukan semua kapal itu akan diberi izin artinya. Untuk yang kapal-kapal besar. Iya. Jadinya masih ada ikan yang tersisa untuk kapal-kapal kecil yang ukuran 5 sampai 10 gross ton yang jumlahnya 90%. Ya. Dari kapal-kapal ikan kita di Indonesia. Nah, ini kan menarik sebetulnya Pak Endro, tadi Anda mengatakan datanya bahwa 90% nelayan kita itu kapalnya kapal-kapal kecil, Pak. Apakah ada upaya untuk ya mungkin dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan mereka, Pak? Mungkin kapalnya jadi lebih besar atau bagaimana lah? Baik, jadi beberapa hal ya yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan ya. Pertama ada pemberian informasi mengenai kondisi cuaca, tinggi gelombang dan sebagainya sehingga mereka bisa berlayar dengan selamat dan aman. Kedua, kita memberikan sekarang pemerintah, kalau Anda ke pelabuhan perikanan atau membuka webs gitu, Anda bisa mendapat informasi mengenai lokasi potensi ikan setiap 3 hari sekali. Jadi para nelayan bisa menyasar ke wilayah tersebut ya tanpa harus membuang solar secara sia-sia dengan kapal yang dilengkapi dengan GPS misalnya. Ini bukan teknologi modern ini sudah dilaksanakan sejak 10 tahun yang lalu ya. Yang ketiga, sekarang ini kita memperkuat sistem rantai dingin. Apa itu? Ya cool box dan es disiapkan untuk kapal-kapal ini sejak dari pelabuhan sehingga ikan-ikan itu yang diperoleh di tengah laut bisa dipilah-pilah sejak di tengah laut. Baik. Ada yang ikan yang harganya mahal, ada yang ikan harganya murah, itu bisa dipilah-pilah dari laut. Dan saya kira semua nelayan juga sekarang punya HP ya, yang mereka bisa telepon ke pelabuhan sebelum mendarat. Kira-kira kalau ada sinyal, saya kira sebelum artinya begini, ikan itu ya harganya paling mahal kalau segar. Begitu ikannya sudah busuk, tidak ada harganya. Iya, baik, Pak Indro. Mudah-mudahan Jales Viva Jaya Mahe justru di laut kita jaya akan benar-benar terwujud dan maritim betul-betul menjadi masa depan Indonesia ke depan, Pak. Harapannya besar sekali ini pada Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih dan juga generasi muda kita harus kembali ke semangat bahari. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Indro.